Ini adalah tampilan awalnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kenapa ada tulisan disconnected, server Erapor SMP tidak terhubung dengan server Dapodik lokal. Hal ini karena saya tidak menggunakan laptop yang terkoneksi dengan aplikasi Dapodik. Nah, apabila saya menggunakan laptop yang terkoneksi dengan aplikasi Erapor, aplikasi Dapodik, maka nanti tulisannya akan connected warna hijau. Jadi itu alasannya ya, kenapa tulisannya seperti ini. Nah, jadi untuk admin, ini nama penggunanya adalah ADMIN dan paspornya adalah ADMIN 1234556. Kita cek dulu. Admin 13456. Kemudian pilih kurikulum sekolah. Ini kurikulum apa yang kita gunakan di sekolah kita. Kalau di sekolah kami masih menggunakan K13 yang paket. Kemudian label pengguna, di sini pilih admin dan tahunnya tetap ya. Jadi kalau misalnya sudah terkoneksi Dapodik, nanti dia akan sesuaikan dengan yang terbaru. Oke, mari kita masuk. Kita tunggu beberapa saat. Masih loading. Nah, oke. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Erapor itu. Nah, ini dia tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah layar awal kalau kita login sebagai admin. Nah, jadi perlu diketahui ya, untuk login ke dalam Erapor itu kita bisa menggunakan 3 akses. Yang pertama adalah sebagai admin, kemudian yang kedua adalah sebagai guru, dan yang ketiga adalah sebagai siswa. Nah, jadi ini adalah perkenalan awal dari layar awalnya ya, yang ada di Erapor. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi tugas seorang admin di sini adalah kita lihat data administrator. Jadi data administrator ini kalau kita ingin mengubah adminnya, kita ingin mengubah, ini dia nama lengkap adminnya, usernya apa, dan paspor barunya. Itu dia. Nah, jadi tugas utamanya ini adalah mengambil data dari Dapodik. Nah, kalau misalnya laptopnya terkoneksi dengan Dapodik, jadi kita tinggal klik yang ini, ambil data Dapodik. Jadi ini contoh terhubung, jadi kita tidak bisa mengambil data dari Dapodik. Tetapi kalau misalnya dia sudah terhubung, ini pasti akan langsung otomatis masuk. Nah, jadi bagaimana caranya memasukkan data dari Dapodik itu? Tinggal klik ambil data dari Dapodik. Nah, siapa saja yang berhak menjadi admin? Ini yang disarankan untuk menjadi admin itu adalah yang pertama operator sekolah, kemudian yang kedua adalah wakakurikulum, dan yang ketiga adalah kepala sekolah. Kenapa operator sekolah? Karena di sini operator sekolah ini dia kan yang umumnya biasanya mengkoneksikan dengan aplikasi Dapodik. Jadi usahakan operator sekolah juga mengerti mengenai aplikasi ini. Dan wakakurikulum, kenapa wakakurikulum? Karena wakakurikulum itu adalah bagian yang menangani tentang mata pelajaran beserta nilai-nilai. Jadi di sini wakakurikulum juga perlu mengontrol mengenai Erapor ini. Kemudian yang ketiga adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini juga sangat diperlukan menjadi admin. Kenapa? Karena dalam hal ini nanti kepala sekolah itu bisa mengontrol siapa saja guru yang sudah memasukkan nilai atau guru yang belum memasukkan nilai. Nah, jadi nanti di sini kalau misalnya tadi kan sudah kita ambil data dari Dapodik, kalau kita mengklik data user nanti akan muncul nama-nama guru yang mengajar di kelas itu. Nah, nanti kita akan melihat apakah namanya sudah lengkap atau belum. Kemudian juga ada data siswanya.
data siswa yang sudah ada di Dapodik. Nah, ini tidak ditemukan karena tadi tidak ada dari data Dapodik ya. Nah, itu dia data gurunya. Nah, jadi ini adalah layar utama admin ya. Nah, terus apa saja sih yang harus dilakukan seorang admin? Jadi admin sini berperan penting. Kenapa? Karena adminlah yang akan memasukkan yang ini profil sekolahnya. Jadi profil sekolahnya ini nanti otomatis masuk dari aplikasi Dapodik. Nah, itu dia salah satu keuntungannya. Jadi nanti wali kelas juga tidak akan kesulitan lagi. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan rapor manual, di situ wali kelas harus memasukkan data-data sekolah, data guru, data siswa. Tetapi di sini tidak perlu karena sudah lengkap data gurunya, kemudian data siswa, data wali kelas, dan lengkap. Jadi data referensi Dapodik ini lengkap ya. Di sini asalkan Dapodiknya juga sudah terinput. Nah, itu dia. Jadi kuncinya adalah Dapodik. Kemudian kita lihat data referensi lokal. Nah, jadi tugas dari admin itu adalah di sini adalah data referensi lokal. Ini juga yang merupakan cukup penting yang harus diperhatikan oleh seorang admin, karena di sini adminlah yang akan memasukkan mata-mata pelajaran yang diajarkan di sekolahnya. Nah, jadi pada mapping mapel ini, di sini mapping mapel ini nanti kita akan memasukkan mata pelajaran apa yang diajarkan di sekolah tersebut, dan juga kita akan mengurutkan. Misalnya kita memilih pelajaran agama, nanti akan ada pelajaran agama di sini, mata pelajaran agama, dan mata pelajaran agama itu kita ingin dia berada di urutan keberapa di dalam rapor nanti. Nah, jadi tinggal dipilih saja di sini. Nanti biasanya ada nomornya di sini, nomor urutan. Kita tinggal pilih saja. Oh, bukan ya, ini nama mapelnya, dan ini adalah nomor urutnya di sini. Kelompok ini ada kelompok A dan kelompok B. Biasanya kelompok A itu adalah kelompok seperti agama, PKN, IPS, IPA, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Sedangkan kelompok B itu adalah penjaskes, seni budaya, muatan lokal kalau tidak salah ya, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah fungsinya mapping mata pelajaran di sini. Ini supaya nanti mata pelajaran ini akan diurutkan, akan terurut di dalam rapor yang akan diisi oleh para guru-guru mata pelajaran ataupun wali-wali kelas. Jadi di sini juga cukup penting ya, admin harus melakukan mapping mapel, menginput mata pelajaran dan menuliskan nomor urutnya di sini, nomor urutnya. Tuh. Kemudian jangan lupa disimpan. Nah, kemudian atur pembelajaran. Di sini pada atur pembelajaran ini, tunggu sebentar coy, masih loading. Di dalam ini ya, jadi itu dia tugas admin. Admin harus menginput mata pelajaran, itu adalah yang namanya mapping. Nah, kemudian ya, kita lanjutkan dulu ya sebelum loading ini. Ini KKM mapel. Di sini juga admin lah yang memasukkan KKM dari setiap mapel yang ada. Nah, itu dia. Nanti tugas admin adalah memasukkan KKM setiap mapel. Jadi caranya ada dua. Yang pertama ada cara manual dan cara langsung diinput melalui Excel. Itu juga ada di sini KKM mapel. Tuh, loading lama cuy. Nah, itu KKM mapelnya. Oke, nah ini dia. Pilih kelas tadi. Ini adalah setting pembelajaran KKM mapel.
Ini dia. Nanti akan menginput mata pelajarannya, nanti akan masuk di sini. Misalnya tingkat kelasnya seperti apa dan diisi. Atau kalau kita ingin menggunakan secara Excel juga bisa melalui ini, aplikasi ini ada di atasnya. Tinggal dicoba-coba saja. Kemudian ini adalah interval predikatnya. Predikat itu adalah misalnya dia dapat sekian akan menggunakan atau akan mendapatkan nilai apa. Kemudian ini adalah butir-butir sikap. Butir-butir sikap. Nah, ini dia. Jadi ini juga memudahkan untuk guru mata pelajaran kalau ia ingin misalnya mata pelajaran agama ingin menilai mata pelajaran berdoa, kemudian menjalankan ibadah, memberi salam dan lain-lain. Jadi di sini tugas admin lah yang menginput. Misalnya jika ada yang mungkin belum lengkap, nanti di sini admin bisa menambah butir-butir sikapnya. Misalnya tambahkan butir sikap kalau di sini mungkin ada baca Al-Qur'an atau baca Alkitab dan lain-lain. Itu dia. Oke, kita lanjutkan ke hasil pengolahan nilai. Nah, jadi hasil pengolahan nilai ini kita bisa melihat keterlaksanaan penilaian. Di sini adalah keterlaksanaan penilaian. Jadi kita akan memilih kelasnya, nanti akan terlihat di situ, kita akan bisa mengecek. Kemudian di sini di status penilaian kita bisa melihat dari kelas ini guru mana yang belum menginput nilai atau yang belum menyelesaikan proses serangkaian dari penilaian dari e-rapor, nanti akan terlihat di dalam status penilaian ini. Nah, inilah fungsinya supaya Wakakurikulum begitu juga kepala sekolah bisa mengontrol guru mana yang belum menginput nilai, sehingga mereka bisa menghimbau atau menanyakan apa sih kendalanya kok sampai sekarang belum menginput nilai. Nah, seperti itu dia status penilaian. Nah, ini adalah pengolahan nilai. Ini nilai rapor. Nah, jadi admin ini juga bisa memprint rapor. Nah, jadi ada yang bisa memprint rapor itu hanya wali kelas dan admin. Nah, itu dia ya. Nah, jadi di sini ada rekap kehadiran siswa. Kemudian di sini juga ada input tanggal rapor. Nah, jadi tanggal rapor ini silakan tanggal pembagiannya kapan silakan diinput oleh admin. Nah, jadi ini adalah tugas-tugas utama admin yang cukup penting ketika ingin memulai e-rapor. Itu dia. Jadi sebenarnya e-rapor ini tidak sulit seperti kita bayangkan kalau kita berani mencoba, dan kunci utamanya adalah membaca buku panduan. Ingat, sebenarnya disarankan kita menggunakan laptop yang terkoneksi dengan Dapodik supaya kita bisa langsung mengisi atau bisa mengecek data guru, data siswa, dan lain-lain. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan awal menggunakan e-rapor ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga membantu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kurang lengkap yang saya jelaskan.